Nilai-nilai positif inilah yang harus menjadi titik tolak pendidikan dan menjadi satu mental bagi bangsa kita supaya menjadi bangsa yang maju. Halo teman-teman semua, hari ini saya ada di Singapura, tepatnya di Hotel Cancel Orchard, Singapura. 2 hari kemarin saya mengikuti Global Conference Business Network International atau BNI yang dihadiri hampir 78 negara. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana bertemu dengan berbagai negara, dengan berbagai adat, berbagai suku, berbagai kebiasaan yang mungkin akan berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Tapi pengalaman internasional ini memang sangat menyenangkan ya. Begitu banyak pengalaman bertemu orang-orang baru dengan berbagai bahasa. Lucu juga sih kadang. Kenapa ya? Karena orang dengan bahasa tertentu ya, berbagai bahasa maksud saya, kemudian kita bicara, kemudian kita berkomunikasi. Memang kita pakai bahasa Inggris ya. Tapi kan tidak semua orang fasih berbahasa Inggris. Bisa dasar-dasar, basic-basic. Tapi yang menarik adalah kita bisa memahami satu sama lain ya. Kita bisa paham gitu. Kalau ada mungkin kata-kata atau kalimat yang sulit, ya bisa dibantu dengan gerakan badan. Jadi ketemu dengan teman dari Kenya, ketemu dengan teman dari Jepang, dari Lituania, dari Latvia, seru banget. Dari Hong Kong, bahkan yang dari Hong Kong tuh luar biasa. Kita bahkan bikin mini conference bersama-sama dengan BNI Hong Kong. Wow, amazing. Kita bikin grup bareng. Kita coba untuk nanti kolaborasi jika ada kesempatan untuk berkolaborasi antar perusahaan, antar negara. Well, itu mahal sih. Itu very very expensive. Dan itu sangat-sangat valuable banget ya bagi saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman yang ikut semua juga. Apalagi ya? Oh ya, tentang makanan. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena kan makanan tentu saja di Singapura yang sangat bervariasi ya, beraneka ragam oleh 3 ras ya. Kalau di Singapura tuh ada yang dari etnis Tionghoa, kemudian ada yang dari India dan dari Melayu. Jadi 3 etnis ini memang berjalan berdampingan gitu. Jadi ya beda dengan Indonesia yang semua makanan halal, hampir semua makanan halal gampang. Tapi di sini kita harus memilih ya. Pertama datang, akhirnya kita cari-cari dengan beberapa teman-teman itu makanan halal. Dapatnya apa itu makanan India ya, kayak India, ngobrol-ngobrol di sana gitu kan. Udah makanan India beres, kemudian ini dia. Oke, ada juga makanan Indonesian food di situ. Tapi lucunya di situ tuh tulisannya kan no pork no lard ya. Tapi nggak ada tulisan halalnya, tapi tulisannya no pork no lard. Ternyata katanya teman saya nanya tuh, kenapa nggak ada tulisan halalnya? Ternyata katanya kalau mereka itu sangat disiplin ya, ketika mereka belum sertifikasi halal, mereka tidak berani untuk menuliskan di situ label halal, tapi tulisannya no pork no lard. Itu bisa kita makan, cuman belum ada sertifikasi halalnya gitu, tapi nggak ada kandungan babinya. Jadi ya saya pesan di situlah akhirnya ayam bakar sama ikan bakar. Dan kenapa ya ayamnya gede-gede di sini? Gede-gede banget ya. Sepotong aja gede gitu. Amazing juga, jauh sama Indonesia gitu kalau sepotong. Apakah karena harganya ya? Saya juga nggak tahu. Cuman kalau beli di Indonesia gitu ayam bakar satu paha atas atau paha gitu. Kalau dibanding di sini beli
dengan barang yang sama itu jauh beda, gede di sini. Kenyang pokoknya. Oke. Nah, ada kejadian menarik lagi sebetulnya selain makanan di sini, yaitu di konferensi tersebut saya diberi kesempatan untuk membawa bendera Indonesia melakukan parade dengan 78 negara lainnya. Wow, this is amazing. Dan sebetulnya ini hal yang tidak saya duga-duga sebetulnya ya. Karena waktu itu bendera Indonesia itu nggak ada yang pegang untuk parade. Yang lucunya dipegang oleh orang bule tuh. Akhirnya Ibu Grace dari tim Indonesia manggil saya untuk Pak bantu saya gitu bawa bendera. Saya kira bawa bendera apa gitu, ternyata bawa bendera beriringan. Nah disitulah saya bertemu dengan Nixon dari Hong Kong, dari BNI Hong Kong, dan ya kita menjalin kerjasama pada akhirnya satu grup untuk bekerja sama. Jadi hal yang sederhana ya, ketemu di parade gitu, ngobrol-ngobrol depan-depanan. Akhirnya dia tertarik untuk kenalan, tertarik dengan masyarakat Indonesia, bisnis di Indonesia, udah kita ketemu. Dan itu adalah momen yang menurut saya sangat membanggakan diri saya. Dan wow, amazing, sangat luar biasa karena paradenya sangat luar biasa, sangat ramai sekali. Kita berjalan dari belakang, kemudian masuk ke tengah-tengah, kemudian kita berbaris di depan panggung, kemudian kita balik lagi, semua di seluruh ruangan itu sangat ramai, teriak-teriak memberikan dukungan. Itu keren banget sih menurut saya, pengalaman keren banget. Oke, apa lagi? Oh, sistem transportasi di sini itu. Nah, di hari terakhir baru saya melihat ada sedikit macet malamnya. Jadi selama 4 hari belakangan saya tuh nggak ngelihat macet di Singapura. Baru malam terakhir kemarin kok ada macet gitu. Jadi amazing juga. Tapi yang menarik adalah disiplinnya. Emang Singapura terkenal dengan masyarakat yang disiplin. Kalau kita nyebrang gitu kan, itu ada tombolnya dan nggak rusak tombolnya, dan benar-benar dipatuhi. Jadi kalau masih merah tanda orang berjalan, ya nggak akan ada orang yang jalan meskipun keadaannya kosong, guys. Ya jadi ngebayangin di Indonesia gitu ya, memang ada kultur yang harus kita benahi, ada kultur yang harus kita improve ya dalam hal kedisiplinan. Salah satu menyeberang tuh ya. Kemudian adalah kebersihan. Di sepanjang saya di Singapura ini, saya nggak pernah ngelihat sampah bercecer di pinggir jalan. Nggak ada, guys. Bersih jalanan itu. Pinggir toko, di jalan umum, nggak ada sampah, guys. Rapi, bersih gitu. Nah, ini hal positif seperti ini yang harus ditiru oleh bangsa Indonesia. Niru negaranya nggak apa-apa, asal kita meniru hal yang baik, kenapa enggak? Kalau hal-hal positif dari tiap negara terus kita terapkan di Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar intinya intisari dari kebaikan semua negara gitu, intisari dari semua hal-hal positif di berbagai negara. Kan menarik gitu kan, itu bagus buat bangsa kita ya. Jadi yang pertama itu disiplin ya, kemudian adalah kebersihannya, nggak ada sampah. Yang ketiga adalah sistem transportasi terintegrasinya, guys. Mungkin kalau di Jakarta udah hampir mendekati, tapi kalau di tapi kalau di daerah lain di Indonesia kan belum seperti itu gitu. Belum terintegrasi dengan benar. Jadi kita naik bis atau kita naik MRT atau LRT gitu, gampang, guys. Nggak satu kartu ya kayak di Indonesia gitu, tap aja semuanya bisa gitu. Dan bagus sih, jadinya orang cenderung untuk pakai public transportation daripada bawa kendaraan umum. Mungkin itu pula lah yang menyebabkan tidak banyak macet ya, jadinya orang lebih suka public transportation. Dan kemarin saya ketemu dengan orang sini ya, sahabat Singapura, namanya Haley. Kan kita pulang agak malam tuh dari meeting, ngobrol sama teman-teman yang lain.
Terus ditanya sama teman saya, is it safe gitu kalau pulang malam di Singapura untuk cewek, kan dia cewek gitu. Kata dia, in Singapore we safe. Saya mau pulang jam berapapun selama MRT-nya masih ada, ya safe gitu. Ya istilahnya mungkin tingkat kriminalitasnya ada tapi nggak terlalu banyak mungkin ya. Jadi feel safe. Kemudian gimana mereka parkirnya itu sangat tertata guys. Mobil itu kalau parkir di pinggir jalan tuh nggak ada yang melebihi batas yang diharuskan ya. Kan ada tempatnya gitu, ada tempat garis-garis kayak gitu dibuat buat parkir di pinggir jalan, itu ya di situ. Nggak ada yang di luar situ, nggak ada guys, nggak ada. Semuanya itu ngikutin situ, ngikutin, semuanya mengikuti aturannya. Dan bagi saya ini menarik karena kita itu kan memang harus mengikuti peraturan supaya kita bisa menjadi negara yang maju. Kalau kita nggak mau diatur, ya gimana sendiri-sendiri gitu. Apalagi Indonesia negara besar dengan berbagai macam keunikan tiap-tiap daerah. Ini challenging tapi menarik gitu. Apalagi? Oh iya. Tentang bangunannya nih, tentang bangunan-bangunan yang ada di Singapura ini. Guys, arsitekturnya itu keren-keren ya. Dipikirin detailingnya. Tapi ada satu sudut yang menurut saya harus kita tiru, yaitu bagaimana mereka menjaga heritage atau warisan bangunan-bangunan lama guys. Ini keren banget sih menurut saya. Jadi toko-toko itu kan seperti ruko gitu ya, tapi bukan ruko sebetulnya. Jadi bawahnya itu toko, di atasnya itu adalah bangunan kayak mungkin tradisional mereka ya, masih pakai kayak kayu-kayu gitu, tapi dicat warna-warni, terus ada ornamen-ornamen. Jadi sepanjang jalan itu ya begitu kan. Banyak kafe-kafe buat nongkrong di pinggir jalan gitu. Tapi bukan di trotoar itu. Kalau trotoar itu ada tempatnya, tapi mereka juga punya space untuk nyimpen kayak meja, kursi gitu, kayak buat hangout lah, buat orang-orang nongkrong di situ gitu. Emang diperbolehkan. Tapi nggak ada yang namanya pedagang kaki lima. Nggak ada pedagang kaki lima guys. Penjual gorengan pinggir jalan tuh nggak ada. Jadi wow, nggak ada ya. Ternyata nggak ada tukang gorengan. Jadi ya seru sih jadinya, sangat-sangat tertata gitu negaranya. Karena mungkin Singapura negaranya nggak terlalu gede ya, jadi ngaturnya nggak terlalu sulit. Oke, apalagi selain heritage ya, tempat, selain bangunannya yang sangat-sangat arsitekturnya keren-keren, bangunan-bangunan yang megah gitu, bangunan yang modern, tapi juga ada banyak spot tradisional yang tidak ditinggalkan gitu. Jadi ya mungkin dari mulai bangunan gaya-gaya Inggris tradisional ada semuanya gitu, nggak dihilangin lah. Dan menurut saya itu bagus karena itu ada nilai jual ya, nilai jual satu negara di situ. Apalagi ini nih, nggak banyak motor guys. Motor ada ya, tapi nggak banyak gitu motor itu. Nggak sebanyak di Indonesia yang setiap orang pakai motor. Nggak seperti itu. Jadi ada motor, cuman orang lebih seneng pakai public transportation karena integrationnya keren banget, dari bis, kemudian MRT, semua itu taksi ataupun online, mobil online gitu ya, taksi online. Well prepared guys, well prepared, semuanya terintegrasi, tap in tap out segala macem. Bahkan beberapa kemarin dari Sentosa kita jalan cari makan kalau nggak salah ya, apa udah makan ya, saya lupa. Kita naik LRT itu free gitu. Jadi memang public transportation itu sangat-sangat dinomorsatukan supaya masyarakat itu beralih dari mobil pribadi ke public transportation. Kayak gitu guys. Ya, ayo pemerintah Indonesia. Oke. Apalagi kita sharingnya. Ini sebentar lagi kita harus check out sih, tapi masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dulu gitu.
sengaja nih pengen ngobrol aja santai, ingin berbagi pengalaman ya. Nah, ada satu hal yang menarik pas di MRT. Saya pakai masker kan sebetulnya, cuman kadang lupa gitu digantunginnya. Diingetin sama ibu-ibu, mas masker, pakai masker, oke. Ya itu menarik sih, saling mengingatkan ya. Ya saya sih nggak tersinggung, justru bagus ya kalau diingatkan itu. Justru itu, oh iya benar. Dan oh iya, saya masih keinget di satu hal. Saya keinget satu hal. Nah, ketika jalan di ini nih, di tangga berjalan guys. Kalau kamu lagi jalan ya, naik tangga berjalan gitu, dan kamu itu not in a hurry, santai, pengen diam aja di tangga berjalan itu, you must in the left side. Kamu harus ada di pinggir kiri. Pinggir kanan itu dikhususkan bagi orang-orang yang buru-buru jalan ter gitu di tangga berjalannya. Beberapa kali kebiasaan di Indonesia ya, kanan kiri gitu kan, pada diem, dikasih tahu, di jangan sebelah kanan gitu, oh sebelah kiri. Ya menarik sih, jadinya kita paham ya kultur dari satu negara, kemudian habitnya seperti apa, dan wow, amazing. Dan itu banyak bule berkeliaran ya di situ. Ya, emang Singapura itu sangat multikultural sekali, terutama orang-orang bule banyak sekali yang ada di Singapura. Jadi bukan pemandangan yang aneh ketika bertemu dengan berbagai ras ya di Singapura, dengan berbagai attitude dan kebiasaan gitu. Ya menarik sih jadinya. Oke. That is my first abroad experience, dan kebetulan experience-nya adalah di Singapura. Jadi dari berbagai hal tersebut, saya ingin ya memberikan insight ya, memberikan pandangan ataupun gimana pengalaman yang terjadi di negeri orang. Kita bisa berkaca jadinya bagaimana posisi kita. Kita bisa mengetahui di mana sih sebetulnya posisi negara kita dibandingkan negara-negara lain. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang harus kita tinggalkan gitu. Jadi tidak semuanya baik, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia, dan itu bisa hal yang tidak perlu diceritakan karena itu adalah mungkin kulturnya di sini gitu. Yang ingin saya share adalah bagaimana nilai-nilai positif yang ada di sini yang bisa menginspirasi kita sebagai orang Indonesia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nilai-nilai positif inilah yang ingin saya bawa ke Indonesia gitu. Nilai-nilai positif inilah yang harus menjadi titik tolak pendidikan dan menjadi satu mental bagi bangsa kita supaya menjadi bangsa yang maju. Istilahnya Singapura yang luas negaranya tidak sebesar Indonesia bisa dikelola dengan baik, bisa dikelola dengan profesional ya. Menurut saya itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa meniru hal-hal positif tersebut. Karena dalam Islam pun ya disebutkan bahwa kita harus belajar, kita harus saling mengenal. Karena kita dilahirkan berbangsa-bangsa dan bernegara-negara. Manusia itu menjadi bangsa negara-negara yang sangat beraneka ragam. Untuk apa? Untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, itu poin pentingnya, saling mengenal, saling memahami. Karena setiap negara punya kultur yang berbeda, punya habit yang berbeda. Kita memahami konteksnya seperti apa, kita jalin networking, kita jalin komunikasi, kita jalin persahabatan dengan orang-orang di berbagai negara, itu akan membuka banyak wawasan. Dan saya berharap ini bukan yang terakhir, ini hanya permulaan. This is just a beginning bagi saya pribadi.
Mudah-mudahan ditakdirkan untuk menginjak lagi berbagai negara, berbagai kawasan kontinental, dan dari sana bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran yang nanti bisa di-sharingkan kepada teman-teman di Indonesia melalui channel YouTube ini atau melalui public speaking secara offline. That's it teman-teman. Sekarang sudah jam 10.43 waktu Singapura dan sekitar jam 11:30 saya harus check out dari hotel ini. Hope you guys well. Semoga apa yang saya ceritakan hari ini bisa memberikan insight, bisa menginspirasi, bisa kita jadikan sebagai pondasi menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang lebih maju ke depannya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.